Halo anak-anak, Miss Nenik suka makan putu yang jual namanya Mang Jojon. Dulu belajar buka buku, sekarang belajar tinggal buka handphone. Selamat datang di pembelajaran daring antropologi. Selamat buat kamu karena sudah naik ke kelas 12. Tentu kita akan belajar antropologi lebih mendalam. Pada bab ini kita akan mempelajari mengenai perubahan sosial, pembangunan nasional, globalisasi, dan modernisasi. Yang kita bahas pada sesi ini adalah pengertian perubahan sosial dan teori perubahan sosial. Nah, coba perhatikan gambar ini dan pernyataan berikut. Bencana non-alam COVID-19 atau coronavirus dapat menyebabkan perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Nah, kenapa bencana non-alam COVID-19 atau coronavirus dapat menyebabkan perubahan sosial dalam masyarakat? Supaya kamu jauh lebih memahami mengenai perubahan sosial, simak penjelasan berikut. Masyarakat dan perubahan sosial. Masyarakat adalah makhluk dinamis yang cenderung terus-menerus berubah karena tidak akan puas pada keadaan dan situasi saat ini. Sementara perubahan adalah berarti adanya perbedaan situasi sebelumnya dan sesudahnya. Maka dapat dikatakan perubahan sosial itu adalah perubahan pada lembaga masyarakat yang akan mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap, dan perilaku masyarakat. Nah, ini merupakan salah satu pendapat ahli Selo Soemarjan. Selo Soemarjan mengatakan perubahan sosial itu adalah perubahan pada lembaga sosial atau lembaga masyarakat. Kita ambil contoh, yaitu perubahan pada lembaga pendidikan. Perubahan kurikulum dari KTSP menjadi K13 itu akan mempengaruhi pada kinerja guru, mempengaruhi siswa, dan mempengaruhi proses pembelajaran serta nilai-nilai yang berlaku di sekolah. Kemudian Kingsley Davis mengatakan perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Berbicara mengenai struktur adalah susunan dan fungsi masyarakat adalah status dan peran. Seperti contoh, yaitu di era modernisasi, kedudukan perempuan dan kedudukan laki-laki sudah sama, karena perempuan sudah dapat menempuh karir lebih tinggi. Kemudian McIver mengatakan, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam hubungan sosial, yaitu perubahan yang terjadi dalam interaksi sosial atau perubahan terhadap keseimbangan hubungan sosial. Jadi, apabila keseimbangan sosial terganggu, maka akan terjadi konflik. Ya, jadi contohnya adalah hubungan sosial antara ojek pangkalan dengan ojek online yang terganggu, akan terjadi konflik ketika adanya perubahan-perubahan karena dipengaruhi teknologi. Kemudian William Ogburn mengatakan perubahan sosial menekankan pada aspek kebudayaan material seperti teknologi akan berdampak kepada kebudayaan imaterial. Imaterial itulah pola pikir atau pola perilaku. Nah, ini kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berdampak pada pola perilaku dan pola pikir masyarakat. Seperti contoh adalah perkembangan sosial media yang biasanya kita nongkrong setiap hari bersama gitu, sekarang sudah terbiasa nongkrong di grup WA. Nah, kemudian pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi ini juga akan mempengaruhi hidup serba instan dan praktis, dan ini juga akan membuat masyarakat untuk menciptakan karya-karya inovatif. Kemudian teori perubahan sosial. Kenapa kita perlu mempelajari teori perubahan sosial? Karena adanya agar kita mampu menganalisis beberapa fenomena-fenomena perubahan sosial dengan teori dan cara pandang yang tepat, sehingga perbedaan cara pandang kita itu harus kita sesuaikan dengan teori yang relevan. Yang pertama adalah teori evolusi, kemudian selanjutnya adalah teori siklus, dan selanjutnya adalah teori fungsionalis dan teori konflik. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah teori evolusi. Coba perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah gambar manusia di zaman prasejarah. Tapi kita akan membahas mengenai teori evolusi dan kaitannya dengan gambar ini. Masyarakat akan berubah secara perlahan-lahan, ya. Masyarakat mengalami perubahan secara perlahan-lahan sesuai tahapannya.
Seperti contoh kita ambil adalah ketika masyarakat prasejarah ya memiliki sistem mata pencaharian dari berburu menjadi meramu dan bercocok tanam, dan sampai saat ini kita bisa mengolah makanan sendiri. Nah, teori evolusi mengatakan perubahan itu pasti akan terjadi, tetapi digarisbawahi ya, waktunya lama ya, perlahan-lahan, dan memiliki satu garis linear menuju satu titik tertentu ya, seperti pada bagian ini di mana masyarakat berubah dari primitif ke tradisional dan modern. Jadi ingat, teori evolusi itu memiliki arah tetap dan berkembang secara lambat. Kemudian teori siklus, coba perhatikan, ini bukan hanya sekedar gambar celana ya, tetapi ini menunjukkan adalah tren fashion ya. Nah, kenapa dikatakan tren fashion sebagai salah satu contoh teori siklus, di mana perubahan sosial itu bagaikan roda berputar. Kenapa dikatakan roda berputar? Karena memiliki pola yang sama ya. Kemajuan dan kemunduran sebuah peradaban merupakan bagian dari sifat alam yang tidak dapat dikendalikan manusia. Contoh mengenai tren fashion klasik ya, itu sudah lama terjadi, tetapi banyak masyarakat juga yang masih menyukai mengenai tren fashion klasik ya. Kemudian selanjutnya adalah teori fungsionalis. Dalam teori fungsionalis dikatakan teori ini menekankan pada perubahan pada fungsi lembaga sosial dalam masyarakat, di mana lembaga sosial tidak akan bertahan kecuali berguna bagi masyarakat, dan perubahan dapat mengacaukan keseimbangan apabila struktur sosial tidak berfungsi memfasilitasi kebutuhan masyarakat, di mana teori fungsionalis ini menunjukkan adanya hubungan ketergantungan satu sama lain, karena dianalogikan seperti organ tubuh manusia. Organ tubuh manusia, misalkan mata memiliki fungsi masing-masing untuk melihat, tangan memiliki fungsi untuk memegang benda. Jadi teori fungsionalis ini mengatakan lembaga dalam masyarakat itu memiliki hubungan saling ketergantungan. Jadi supaya keseimbangan terjadi dalam masyarakat, harus melakukan fungsinya supaya menciptakan stabilitas. Nah, teori fungsionalis ini juga menekankan bahwasannya perubahan pada lembaga sosial dalam masyarakat itu akan bertahan kecuali berguna bagi masyarakat ya, dan akan bisa mengacaukan apabila struktur sosial itu tidak berfungsi. Nah, itu menurut teori fungsionalis. Kemudian yang terakhir adalah teori konflik. Pencetus teori konflik ini adalah Karl Marx, di mana Karl Marx mengatakan ketidakadilan dan ketimpangan sosial menyebabkan terjadinya pertentangan kelas, dan Karl Marx membagi dua kelas, yaitu borjuis dan proletar, di mana borjuis adalah kelas pemilik modal, proletar adalah kelas buruh, di mana pertentangan antara kelas ini mampu mendorong masyarakat melakukan upaya untuk menyelesaikan pertentangan untuk berubah ke arah yang lebih maju. Kemudian, menurut teori Karl Marx, konflik ini dibutuhkan untuk melakukan perubahan sosial. Jadi masyarakat akan terus-menerus berubah. Oke, kita lihat perubahan sosial di masa pandemi COVID-19. Sehingga kita kembali kepada statement awal, yaitu COVID-19 atau coronavirus. Kenapa dikatakan bisa menyebabkan atau salah satu penyebab daripada perubahan sosial? Nah, kita melihat semenjak pemerintah memberlakukan pembatasan sosial pada masyarakat, yaitu pada awal Maret sampai saat ini Juli, yang mengharuskan kita belajar di rumah, kemudian akan banyak mengalami perubahan perilaku, dan gotong royong juga akan semakin terkikis ya, apalagi dengan diterapkannya new normal. Masyarakat menyesuaikan dirinya sehingga dapat menjadi cermin bagi kita semua sebagai refleksi diri kita untuk bisa beradaptasi di masa kini ya. Nah, kita lihat apa saja perubahan-perubahan yang terjadi pada masa pandemi COVID-19, yaitu ketika kita bekerja dari rumah, kecuali tenaga kesehatan dan profesi tertentu yang mengharuskan bekerja di luar. Nah, seperti pada saat ini,
perubahan pada pola perilaku atau pola belajar kita, sehingga kita harus melakukan interaksi yang namanya virtual. Perubahan beralih tatap muka menjadi ke ranah virtual atau daring. Kemudian perubahan lainnya adalah interaksi, bahwasanya orang-orang dekat itu bukan lagi karena dekat berkumpul, tetapi karena dekat melalui cara, yaitu melalui media-media seperti video call, Zoom, Webex, dan lain-lain. Nah, perubahan sosial di masa pandemi COVID-19 ini yang harus kita lihat akan mengubah sistem nilai, akan merubah pola perilaku, ya, akan merubah sikap masyarakat. Oke, sampai di sini pengertian perubahan sosial dan teori perubahan sosial. Kiranya kalian dapat memahami melalui video ini. Jadi, untuk penugasannya adalah coba sebutkan perubahan sosial apa yang sudah kamu lihat di lingkungan tempat tinggalmu selama pandemi COVID-19. Jadi, Ibu sudah menyediakan tempat penguploadan tugasnya di Classwork. Silahkan dikerjakan. Ibu hanya berpesan kalian tetap semangat dalam belajar, jangan mengeluh, dan tetaplah berkarya. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan.